Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kata hijrah menjadi tren di semua kalangan, terutama di pemuda dan pemudi. Bahkan marak kita temui kampanye gerakan-gerakan hijrah di media sosial baik di offline-nya. Itu merupakan hal yang bagus. Namun, hijrah juga harus didalami dan didasari dengan ilmu. Karena jika tidak, ya bisa-bisa hijrahnya menjadi hijrah palsu. Kok bisa palsu gitu? Nah, inilah yang bisa menjadi hijrah kita menjadi palsu gitu. Yang mana ada kata anak muda, alhamdulillah ya saya sudah hijrah, tapi sebagian hijrahnya palsu. Nah, bagian hijrahnya palsu ya karena kok udah hijrah tapi masih ada tahajud calling. Tahajud calling itu apa sih gitu kan? Tahajud calling itu ya contohnya kita mengingatkan tahajud kepada yang lawan jenis bukan mahram kita. Kayak lebih tepatnya sih pacaran gitu kan. Pacaran ya meskipun dibilang pacaran Islami ada tahajud calling, ada bangunin subuh, ada ngingetin sholat, ngingetin puasa dan lain sebagainya. Itu kan salah satu perbuatan yang baik. Cuman harusnya kan lebih ditepatkan lagi untuk menghalalkan dibanding kita harus memacari dia gitu loh. Emang sih niatnya baik gitu kan, tapi kalau udah setan yang lewat nih, kalau udah ada serangan-serangan dari setan-setan untuk menggoda kita, itu kan menjadi hal-hal yang emang nantinya malah mendidasari dengan yang enggak gitu kan. Maka dari itu hijrah dalam konteks Islam ini berarti meninggalkan apa yang dibenci sama Allah gitu kan. Kalau kita udah hijrah ya udah tinggalinlah namanya pacaran. Emang sih nama pacaran itu nggak salah, yang salah itu tempat perlakuannya gitu kan. Yang salah itu perlakuannya, tapi orang yang pacaran dia nggak mungkin nggak ngapa-ngapain gitu kan. Logikanya orang yang pacaran nggak mungkin dia nggak ngapa-ngapain, entah dia mungkin jalan, entah dia pegangan tangan, entah dia seperti itulah dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan wallahu alam gitu kan. Yang pastinya kita sebagai para muslim dan muslimah harus tahu gitu kan, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman semua ini hijrahnya cuma sama Allah, sama Rasulnya aja, nggak boleh hijrah ke yang lainnya gitu loh. Jangan sampai nanti niat hijrah karena dari pacarnya gitu kan, dari pacarnya yang dia pakai jilbab, sebelumnya belum pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, yang cowoknya juga yang tadinya nggak pakai peci sekarang pakai peci gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bagus, cuman ya itu caranya gitu loh yang salah. Kenapa harus dengan nama pacaran gitu kan? Nah sudah ada nih di hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang muslim ialah orang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang muhajir ataupun orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah gitu kan. Nah maka dari itu kita sebagai umat muslim gitu, kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah gitu kan. Sudah ada di surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatu wassa'a sabila. Nah yang mana artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Nah mendekatinya aja udah dilarang gitu loh. Mendekati aja sudah dilarang, bagaimana kita terjun langsung gitu? Itu salah besar sekali. Kalau kita sudah siap untuk melakukan hal dari jenjang pernikahan, langsunglah menghadap orang tuanya gitu. Jangan sampai nanti kita sudah niat bagus hijrah tapi masih pacaran gitu loh. Nanti yang ada ta'aruf berkedok pacaran gitu. Itu sebenarnya sudah marak ya di kalangan para pemuda dan pemudi. Ngakunya ta'aruf tapi masih chatting-chattingan gitu kan. Harusnya kalau kita sudah mau ta'aruf, itu sudah tahu bagaimana secara detailnya, bagaimana tahu untuk setiap langkahnya gitu loh. Setiap langkah kepada kita berta'aruf gitu kan. Contohnya kalau ta'aruf kan harus ada perantara gitu. Nah ya udah kita pakailah perantara. Kita tidak boleh untuk chattingan sama lawan jenis kita yang mau dita'aruf ini nih. Nanti yang ada timbullah sebuah fitnah gitu kan. Casingnya sih ta'aruf, tapi channelnya pacaran, itu kan nggak mau gitu kan. Kita nggak mau kan dibilang kayak gitu. Pastinya kita paham gitu kan, ngakunya katanya nggak apa-apa lah kak pacaran, biar ada yang ngingetin, bilangnya juga pacaran nggak apa-apa lah, yang penting ada syariahnya gitu. Oh jadi sekarang udah ada yang namanya pacaran syariah gitu kan, tapi sesungguhnya pacaran ya tetap aja salah gitu kan. Ya itulah karena sudah menyelubung dengan zina gitu kan. Nah entah dia, kita nggak tahu ya namanya dari pacar itu ya SMS-an, surat cinta lah, teleponan lah, VC lah atau apa gitu. Itu kan pastinya akan menimbulkan
tingkat syahwat kita. Nggak mungkin dong seorang laki-laki dan wanita nggak punya syahwat, karena itu sudah naluri gitu, naluri dari diri kita gitu kan. Nah, maka dari itu kita sebagai muslimah harus berjaga jarak gitu kan. Yang ikhwannya juga sama aja gitu, kita harus berjaga jarak gitu kan. Nah, dan di sini juga ada beberapa poin-poin dari hijrah. Hijrah itu ada yang namanya hijrah maknawiyah. Nah, hijrah maknawiyah adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah gitu, dan serta hijrahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian ada yang namanya maknawiyah. Hijrah itu ada maknawiyah, dibedakan menjadi 4, yaitu hijrah i'tiqadiyah ataupun hijrah keyakinan. Nah, ketika seorang muslim ini mencoba meningkatkan keimanannya agar terhindar dari kemusyrikan, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua adalah hijrah fikriyah ataupun hijrah pemikiran. Ketika seseorang memutuskan kembali mengkaji pemikiran Islam yang berdasarkan sabda Rasulullah dan firman Allah demi menghindari pemikiran sesat. Contohnya pemikiran Syiah gitu. Nah, itu kan salah satu yang sesat gitu kan. Itu salah satu yang sesat. Kemudian juga ada lagi yang sekte-sekte lainnya gitu kan. Kemudian adalah yang ketiga, yaitu hijrah syu'uriyah. Adalah berubahnya seorang yang dapat dilihat dari penampilan ataupun gaya busana gitu. Contohnya kayak hijrah pakaian. Banyak kan kita yang ketahui hijrah berpakaian dari hiasan, dari wajah gitu kan. Nah, itu kan salah satu dari hijrah syu'uriyah. Kemudian adalah yang terakhir hijrah sulukiyah ataupun hijrah tingkah laku. Dari adab nih. Kalau kita udah hijrah, otomatis semuanya harus dihijrahin. Dari tempat yang mungkin tadinya kita tempatnya buruk, kembalilah yang kebaik gitu. Dari yang pakaiannya kurang baik, sekarang pakaiannya menutup aurat. Dari yang tingkah lakunya kurang adab, sekarang jadi baik adabnya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita udah tahu ilmu agama dalam berhijrah, insya Allah itu tidak ada kendala bagi kita. Insya Allah itu akan bisa dibantu sama Allah gitu. Asalkan dengan niat kita. Kalau kita udah tahu niat kitanya baik, niat kitanya untuk berhijrah karena Allah, karena Rasulullah gitu kan, itu akan dimudahkan sama Allah.